Pernah nggak sih kamu lagi santai ngopi sore, terus kepikiran satu pertanyaan simpel tapi nusuk? Nanti aku bisa pensiun nggak ya? Maksudnya, bisa pensiun beneran, yang tenang, nggak perlu mikirin cicilan, tagihan listrik, apalagi utang kartu kredit yang kayaknya makin galak daripada debt collector di film-film. Atau jangan-jangan malah nanti tua masih harus kerja, jadi ojek online atau jaga toko demi dapur tetap ngebul. Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak orang ngalamin kekhawatiran yang sama. Bahkan orang-orang yang kelihatan mapan di usia 30 atau 40-an pun sering diem-diem was-was soal masa pensiun. Nggak heran sih, karena kalau kita jujur, urusan pensiun itu bukan cuma soal usia, tapi soal kesiapan, kebiasaan, dan kadang soal warisan pola pikir yang salah kaprah sejak muda. Coba kita tarik napas sebentar, terus tengok ke belakang. Kita hidup di generasi yang katanya punya banyak peluang, tapi juga dibebani banyak tantangan. Orang tua kita dulu mungkin bisa beli rumah di usia 30-an dengan satu penghasilan dan cicilan yang manusiawi. Sekarang, bahkan sewa kontrakan aja bisa bikin dompet megap-megap. Jadi, wajar kalau pikiran soal pensiun terasa makin jauh dan makin berat. Tapi kenapa sih sebenarnya banyak orang nggak bisa pensiun dengan tenang? Bukannya kita kerja keras tiap hari, nabung juga, walau nggak banyak. Kadang investasi, ikut tren saham atau reksadana, walau masih sering bingung baca grafik. Apa salah kita? Mungkin bukan salah kita sepenuhnya, tapi ada beberapa benang merah yang sering muncul dari cerita-cerita orang yang akhirnya nyesel dan bilang, coba dulu aku sadar lebih awal. Salah satunya, kita terlalu fokus sama sekarang dan lupa mikirin nanti. Ini penyakit umum di generasi kita. Kita pengen hidup nyaman hari ini. Gaji naik dikit, langsung mikir upgrade HP, staycation, atau ngincer promo flash sale yang padahal barangnya belum tentu dibutuhin. Uang yang bisa dialokasikan buat masa depan, malah habis buat memuaskan hasrat instan. Padahal, masa depan nggak bisa dimasukin ke keranjang Shopee dan dibayar pakai pay later. Ada juga yang bilang, ngapain mikirin pensiun, hidup aja udah susah. Iya, kita paham. Biaya hidup makin naik, gaji nggak selalu ikut naik. Tapi justru karena itulah, perencanaan pensiun itu penting. Kalau sekarang aja udah susah, masa mau tambah susah lagi nanti pas tua, saat tenaga udah nggak sekuat dulu dan peluang kerja makin sempit? Masalah lain yang sering terjadi, terlalu percaya sistem. Maksudnya, kita ngerasa aman karena punya BPJS Ketenagakerjaan atau dana pensiun dari kantor. Padahal, coba deh kamu hitung-hitung lagi, berapa sih yang bakal kamu dapat nanti? Cukup nggak buat hidup sebulan tanpa kerja? Belum tentu. Sistem itu bantu, iya. Tapi bukan berarti kamu bisa menggantungkan hidup sepenuhnya ke situ. Uang pensiun dari sistem formal itu biasanya cuma cukup buat bertahan, bukan buat hidup nyaman apalagi liburan ke Bali sambil ngopi santai di pinggir pantai. Lalu, kita juga sering salah kaprah soal investasi. Banyak yang mengira investasi itu jalan ninja instan biar cepet kaya. Ngeliat temen dapet cuan dari kripto atau saham, langsung ikut-ikutan. Tapi lupa belajar, lupa riset, dan ujung-ujungnya malah panik waktu market merah. Investasi itu bukan buat jadi kaya cepat. Itu buat jaga kestabilan jangka panjang. Jadi bukan soal berapa besar cuan hari ini, tapi soal berapa konsisten kamu bisa nabung dan bertumbuh pelan-pelan. Nah, bicara soal konsistensi, ini dia PR besar kita semua. Konsistensi itu musuh utama rasa bosan. Nabung 100.000 per bulan terdengar kecil dan gak seksi, tapi kalau kamu konsisten selama 30 tahun, itu bisa jadi puluhan juta yang bisa nyelamatin kamu di masa tua. Tapi sayangnya, banyak orang berhenti di tengah jalan, bosan, gak sabar, terlalu berharap hasil cepat. Belum lagi soal gaya hidup. Kita hidup di era FOMO, takut ketinggalan tren, temen upload liburan ke Jepang, langsung kepikiran ambil kredit biar bisa ikut. Teman beli motor baru, kita juga ikut gatel. Padahal, tiap keputusan konsumtif hari ini adalah pencurian kecil dari masa depan kita sendiri. Pikirin deh, kamu rela masa pensiunmu sengsara cuma karena pengen kelihatan keren di Instagram sekarang? Oh ya, satu lagi yang penting tapi sering dilupain, kesehatan. Banyak orang lupa bahwa salah satu syarat pensiun yang tenang adalah badan yang masih sehat. Percuma kamu punya tabungan ratusan juta kalau tiap bulan harus bolak-balik rumah sakit dan beli obat mahal. Jaga kesehatan bukan cuma soal makan sayur dan olahraga, tapi juga soal gaya hidup seimbang, tidur cukup, dan gak kebanyakan stres mikirin kerjaan atau drama hidup. Buat kamu yang mikir, tapi kan aku gak punya penghasilan tetap, susah nabung. Justru karena itu kamu harus makin pintar.
Punya penghasilan nggak tetap bukan berarti nggak bisa punya masa depan tetap. Sekarang ada banyak tools, platform, dan produk yang bisa bantu kamu mulai pelan-pelan. Bahkan dari uang receh, salah satu yang bisa kamu pertimbangkan adalah produk-produk keuangan kayak tabungan emas digital atau reksadana pemula yang bisa dibeli mulai dari Rp10.000. Yes, semurah itu. Sebenarnya kunci dari pensiun yang tenang itu bukan cuma duit, tapi kebiasaan. Kalau dari sekarang kamu mulai biasain diri buat mikirin masa depan, nyisihin sedikit dari penghasilan buat ditabung atau diinvestasikan, hidup nggak terlalu konsumtif, dan jaga kesehatan. Kamu udah satu langkah lebih dekat ke masa tua yang nggak penuh kekhawatiran. Mungkin kamu nggak bisa langsung nyiapin semuanya dalam semalam, tapi coba mulai dari hal kecil. Misalnya, bikin catatan pengeluaran bulanan, atau buka rekening khusus buat dana pensiun, atau uninstall aplikasi e-commerce buat sementara. Jujur yang ini berat sih, tapi worth it. Pokoknya apapun yang bisa bikin kamu lebih sadar bahwa waktu itu jalan terus, dan tubuh kita nggak selamanya kuat. Jadi mumpung masih bisa, ayo siapin bekalnya. Pensiun bukan tentang berhenti kerja. Pensiun itu tentang kebebasan. Kebebasan buat bilang enggak ke kerjaan yang enggak kamu suka. Kebebasan buat ngabisin waktu bareng cucu atau naik motor keliling Indonesia tanpa mikirin tagihan. Kebebasan buat hidup sesuai maumu, bukan sesuai kebutuhan bertahan hidup. Dan kebebasan itu nggak datang dari langit, itu datang dari keputusan yang kamu ambil hari ini. Akhirnya, kembali ke pertanyaan awal. Kenapa banyak orang nggak bisa pensiun dengan tenang? Jawabannya bukan karena mereka malas atau bodoh, atau nggak beruntung, tapi karena mereka nggak sempat atau nggak sempat dipaksa mikir bahwa hidup terus jalan dan waktu nggak nungguin kita buat siap. Dan saat akhirnya sadar, kadang udah terlambat. Tapi buat kamu yang dengerin ini, belum terlambat. Justru sekarang saatnya, ambil satu langkah kecil hari ini. Nggak usah yang gede-gede, buka tabungan masa depan, investasi receh, kurangi nongkrong mahal, cari tahu lebih banyak soal keuangan pribadi. Apapun itu, asal konsisten, itu jauh lebih berharga daripada 100 wacana yang nggak pernah jadi aksi. Karena pada akhirnya, kita semua akan menua. Tapi cuma sebagian dari kita yang bisa menikmati masa tuanya. Yuk, pastikan kamu termasuk di golongan yang kedua. Semoga video ini ngasih insight baru dan bermanfaat. See you di next video.